Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini aku pengen bahas tentang kehidupan tanpa kedua orang tua. Sebenarnya aku nggak mau bahas ini ya, cuma aku ngerasa mungkin bisa sedikit berguna buat teman-teman. Aku sharing dari pengalaman aku pribadi. Di sini bukannya aku nggak bersyukur atau aku ngeluh, tapi di sini aku pengen berbagi pengalaman aku aja dan barangkali ada sedikit manfaatnya buat teman-teman. Kehidupan tanpa kedua orang tua. Jadi kedua orang tua aku udah lama meninggal. Ibu aku meninggal tahun 2013 karena sakit komplikasi, dan ayah aku meninggal tahun 2014 karena sakit komplikasi juga. Waktu itu aku masih sekolah, waktu itu aku sekolah kelas 1 SMK, sekolah menengah kejuruan. Waktu itu aku di Tegal, Jawa Tengah. Nah, setelah kedua orang tua aku meninggal, aku masih waktu itu sebenarnya kayak aku bingung aku harus melanjutkan sekolah atau enggak. Waktu itu aku juga bilang aku ya udah aku pindah ke paket C aja, sama kakak aku nggak dibolehin, ya udah tetap formal aja, tetap lanjutin aja. Akhirnya sekolah SMK sampai lulus SMK, aku biaya sekolah ditanggung sama kakak aku. Aku anak terakhir, aku punya 4 kakak. Nah, dari biaya hidup, biaya sekolah aku ditanggung sama kakak aku. Aku bukan dari orang berada, jadi kakak aku juga kerja sederhana di toko kecil. Aku juga magang, kalau libur semesteran aku juga ikut magang kerja di tempat kerja kakak aku, ya lumayan lah buat uang jajan. Setelah lulus SMK, aku kerja merantau. Waktu itu aku pertama kali merantau ke Bogor, terus aku ke Bandung, dan aku juga sempat merantau di Semarang, Cikampek, Jakarta, Bekasi. Dan akhirnya aku memutuskan untuk stay di Bandung karena kakak aku kan di Bandung, ada keponakan aku juga, jadi kakak aku menikah sama orang Bandung. Jadi aku ngerasa hidup aku lebih berwarna karena kehadiran keponakan aku, karena emang dari dulu aku pengen punya adik tapi gak kesampaian. Jadi keponakan aku anggap kayak adik aku sendiri, jadi aku tambah kayak ada semangat buat hidup, ngejalani hidup gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Bandung. Aku ambil perguruan tinggi swasta. Awalnya aku ambil kelas karyawan, cuma karena di angkatan aku banyak yang keluar untuk kelas karyawan, akhirnya cuma sedikit. Akhirnya kelas karyawan ditutup, mau nggak mau cuma ada reguler pagi, dan aku tetap melanjutkan sampai detik ini. Dan saat ini aku ada di semester akhir, lagi nyusun tugas akhir. Aku sekarang lagi di bab 3, tinggal nunggu sidang sama wisuda aja, sama ngerjain revisi gitu. Nah, di video ini aku pengen bahas kehidupan tanpa kedua orang tua itu sangat menyakitkan sekali. Yang paling bikin aku sedih, saat ini keempat kakak aku itu semuanya udah menikah, dan mereka itu memiliki pasangan di dari kota yang berbeda-beda. Jadi mereka sekarang tinggal di kota yang berbeda-beda. Jadi kalau lebaran
Lebaran Idul Fitri, punya hari Lebaran itu aku ngerasa kayak sedih banget gitu. Semua kakakku di kota yang berbeda-beda dengan keluarganya masing-masing, karena sekarang mereka udah punya anak masing-masing, punya kehidupan sendiri. Jadi aku bingung, kayak setiap Lebaran itu aku ngerasa kayak sedihnya luar biasa. Aku sendirian, aku menjalani hidup ini juga aku ngerasa kayak kesepian banget. Bahkan saat aku harus menjalani operasi katarak pun aku bingung kakak aku antara bisa atau enggak. Akhirnya aku minta teman aku yang buat jadi penanggung jawab buat tanda tangan di operasi aku, tapi teman aku nggak berani. Akhirnya aku minta ke kakak aku buat gimana pun keadaannya bisa buat tanda tangan persetujuan aku operasi katarak, nemenin aku buat operasi katarak. Waktu itu aku operasi di klinik mata netra Bandung. Dimana aku benar-benar gak bisa mengandalkan siapapun. Aku cuma bisa mengandalkan diri sendiri. Aku juga ngekos, aku gak ikut kakak aku karena aku gak enak sama suaminya, sama gak enak sama pasangan kakak aku. Walaupun aku bahagia ya bisa dekat sama keponakan aku. Nah, selama aku menjalani kuliah sambil kerja, aku kerja apa aja yang penting halal, sampai aku jualan kopi keliling pakai sepeda, aku jalani. Aku jualan keliling di pasar, aku jalani sambil kuliah itu. Sampai aku pernah ikut ngamen juga di lampu merah. Aku ikut teman-teman aku ngeband di lampu merah, aku pernah ngejalanin itu juga. Yang pada akhirnya saat ini aku memutuskan untuk kerja di kantor sambil ngerjain skripsi aku. Aku di sini cuma pengen teman-teman yang masih punya kedua orang tua, bersyukurlah kalian masih punya kedua orang tua. Sayangi kedua orang tua kalian sebaik mungkin. Kalian masih punya surga. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Aku kayak gimana ya, kayak rasa sedihnya itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hampir setiap malam itu aku ngerasa kangen banget sama ibu ayah aku. Aku cuma bisa memeluknya dalam doa. Aku iri sama teman-teman aku yang masih punya orang tua. Jujur aku merindukan banget kasih sayang kedua orang tua. Aku merindu masakan ibu aku. Aku kayak gimana ya, kayak aku sampai detik ini pun aku nggak tahu sebenarnya hidup aku untuk apa. Sebenarnya dalam hidup aku maunya apa. Seperti aku kayak nggak tahu arah gitu, nggak tahu tujuan hidup aku untuk apa. Aku nggak tahu arah hidup aku untuk apa, hidup aku untuk apa. Dan untuk menikah, bukannya aku bukannya aku pilih-pilih pasangan, cuma emang belum ketemu jodohnya aja. Dan aku pengennya sekali seumur hidup. Jadi aku pengen bener-bener orang yang tulus sama aku, bisa terima aku apa adanya. Buat teman-teman yang emang nasibnya sama kayak aku, tetap semangat menjalani hidupnya. Dan buat teman-teman yang masih punya orang tua, tolong sayangi kedua orang tua kalian, berbakti sama kedua orang tua kalian. Jangan pernah kecewakan orang tua kalian, jangan pernah sakiti orang tua kalian. Tetap berusaha melakukan yang terbaik dan jangan lupa berdoa sama Allah. Sebenarnya untuk kayak ya aku emang kesepian, sedih, kayak hampa, tapi di depan semua orang
setiap hari aku berusaha untuk ceria, tegar gitu. Dan setiap temen aku nanya orang tua masih ada, orang tua di Jawa, aku jawab orang tua masih ada, orang tua di Jawa gitu. Aku nggak pernah cerita orang tua aku udah meninggal. Pasti teman-teman aku kebanyakan tahu, kalau tahu aku udah nggak ada orang tua itu dari orang lain gitu. Aku cuma cerita ke orang yang bener-bener deket sama aku, kehidupan aku yang sebenarnya seperti apa gitu. Jangan lupa, jangan merantau, jangan lupa sering pulang kampung, tengokin orang tua. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.